Baiklah, selanjutnya ada modul di bagian application layer 15. Why should I take this module? Welcome to application layer. As you have learned, the transport layer is where data actually get moved from one host to another. But before that can take place, there are a lot of details that have to be determined so that this data transport happens correctly. This is why there is an application layer in both of the OC and the TCP/IP models. As an example, before there was streaming video over the internet, we had to watch home movies in a variety of other ways. Imagine that you videotape some of your child's soccer game. Your parents in another city only have a video cassette player. You have to copy your video from your camera onto the right type of video cassette to send to them. Your brother has a DVD player, so you transfer your video to DVDs to send to him. This is what the application layer is all about, making sure that your data is in a format that the receiving device can use. Let's dive in. What will I learn to do in this module? Topic title, application, presentation, and session, peer-to-peer, web and email protocol, IP addressing service, and file sharing service. Application layer. In the OC and the TCP models, the application layer is the closest layer to the end user. As shown in the figure, it is the layer that provides the interface between the application used to communicate and the underlying network over which messages are transmitted. Application layer protocols are used to exchange data between programs running on the source and destination host. Based on the TCP/IP model, the upper three layers on the OC model, application, presentation, and session, define functions of the TCP/IP application layer. There are many application layer protocol and new protocol are always being developed. Some of the most widely known application layer protocol include Hypertext Transfer Protocol, File Transfer Protocol, Trivial File Transfer Protocol, Internet Message Access Protocol, and Domain Name System Protocol. Presentation and session layer. The presentation layer has three primary functions. Number one is formatting and or presenting. Number two is compressing data in a way that can be decompressed the destination device. And number three is encrypting data for transmission and decrypting data upon receipt. As shown in the figure, the presentation layer format data for the application layer, and it sets standard for file format. Some well-known standards for video include Matroska Video, Motion Picture Expert Group, and QuickTime Video. Some well-known graphic image formats are Graphic Interchange Format, Joint Photographic Expert Group, and Portable Network Graphic. As the name implies, function at the session layer create and maintain dialogues between source and destination applications. The session layer handles the exchange of information to initiate the dialogues, keep them active, and restart sessions that are disrupted or idle for a long period of time. TCP/IP application layer protocol. The TCP/IP application protocol specify the format and control information necessary for many common internet communication function. Application layer protocols are used by both the source and destination device during a communication session. For the communication to be successful, the application layer protocols that are implemented on the source and destination host must be compatible.
name system, DNS, domain name system or service, TCP, UDP, 5T3, translate domain names such Cisco.com into IP address. Jadi di sini saya akan memeriksa pemahaman materi mengenai application session and presentation, di mana aplikasi, sesi, dan presentasi. Ya, di mana nomor pertama ini lapisan model OC ini yang berkaitan dengan protokol yang bertukar data antara program berjalan pada host itu. Jawabannya yaitu application. Yang kedua, standar MKV, GIF, dan JPG dikaitkan dengan lapisan OC yang mana? Jawabannya yaitu presentation mengenai GIF dan JPG dan MKV. Selanjutnya yaitu yang nomor 3, yang dimana ketiga, lapisan OC yang mendefinisikan fungsi yang sama dengan lapisan aplikasi model TCP IP, yang dimana jawabannya yang pertama yaitu application, presentation, dan session sesuai dengan judulnya. Which two are protocol that belong in the OC application layer, yang dimana manakah dua protokol yang termasuk dalam lapisan aplikasi OC, yang dimana DNS dan SMPTP. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang nomor 5, ini adalah fungsi dari lapisan OC layer, yang dimana jawabannya exchange for information to infinite dialog between peers. So, kita cek jawabannya. Oke, benar semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai client server model, yang dimana pada topik sebelumnya ini kita mempelajari bahwa protokol lapisan aplikasi TCP dan IP yang diterapkan pada host sumber dan tujuan harus kompatibel. Pada topik ini kita akan mempelajari tentang model klien dan server dan mempelajari proses yang digunakan yang berada di lapisan aplikasi. Hal yang sama berlaku untuk jaringan peer-to-peer. Dalam model klien server, perangkat yang diminta informasi disebut klien dan perangkat yang menanggapi permintaan tersebut disebut server, yang dimana klien adalah kombinasi perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan orang untuk mengakses langsung sumber daya yang tersimpan di server. Proses klien dan server dianggap berada di lapisan aplikasi, yang dimana klien memulai pertukaran dengan meminta data dari server yang merespon dengan mengirimkan satu atau beberapa aliran data ke klien. Protokol lapisan aplikasi menjelaskan format permintaan dan respon antara klien dan server. Selain transfer data, aktual pertukaran ini mungkin juga memerlukan autentikasi pengguna dan identifikasi berkas data yang akan ditransfernya. Salah satunya, satu contoh jaringan klien atau server adalah penggunaan layanan email atau ICP untuk mengirim, menerima, dan menyimpan email. Klien email di komputer rumah mengirimkan permintaan ke server email ICP. Untuk setiap email yang belum terbaca, server akan merespon dengan mengirimkan email yang diminta ke klien. Transfer data dari klien ke server disebut sebagai unggahan, dan data dari server ke klien disebut sebagai unduhan. Seperti yang gambar berikut, yang dimana file diunduh dari server
ke klien. Selanjutnya mengenai jaringan peer-to-peer, yang dimana dalam model jaringan peer-to-peer ini data akan diakses dari perangkat peer tanpa menggunakan server khusus. Yang dimana model jaringan P2P di sini melibatkan dua bagian, jaringan P2Peer dan aplikasi P2Peer. Kedua bagian tersebut memiliki fitur yang serupa, tetapi dalam praktiknya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Dalam jaringan P2Peer, dua sisi atau lebih komputer terhubung melalui jaringan dan dapat berbagi sumber daya seperti printer dan file tanpa harus memiliki server khusus. Setiap perangkat ujung yang terhubung, dikenal sebagai peer, dapat berfungsi sebagai server dan klien. Suatu komputer dapat berperan sebagai server untuk transaksi sekaligus berperan sebagai klien untuk transaksi lainnya. Peran klien dan server diterapkan berdasarkan permintaan. Selanjutnya, berbagi berkas. Jaringan seperti ini akan memungkinkan pengguna mengaktifkan permainan jaringan atau berbagai koneksi internet. Dalam pertukaran peer-to-peer, kedua perangkat dianggap setara dalam proses berkomunikasi. Peer 1 memiliki file yang dibagikan dengan peer 2 dan dapat mengakses printer bersama yang terhubung langsung ke peer 2. Untuk mencetak file peer 2, berbagai printer yang terhubung langsung dengan peer 1 sambil mengakses file bersama pada peer 1. Yang mana seperti gambar berikut. Selanjutnya, dimana peer-to-peer application, aplikasi peer-to-peer. Yang dimana aplikasi peer-to-peer ini memungkinkan perangkat bertindak sebagai klien dan server dalam berkomunikasi yang sama seperti yang dilakukan pada gambar dalam model ini. Yang dimana setiap klien adalah server dan setiap server adalah klien. Aplikasi peer-to-peer ini mengharuskan setiap perangkat akhir menyediakan antarmuka pengguna dan menjalankan layanan latar belakangnya. Dan dimana beberapa aplikasi peer-to-peer ini menggunakan sistem hibrida, dimana hibrida yang dimana pembagian sumber daya dilakukan secara terdesentralisasi, tetapi indeks yang menunjukkan ke loker sumber daya disimpan dalam direktori terpusat dalam sistem hibrida. Setiap rekan mengakses server indeks untuk mendapatkan lokasi sumber daya yang disimpan pada rekan lain, seperti gambar berikut, yang mana kedua klien dapat mengirim dan menerima pesan secara bersama-sama. Selanjutnya, aplikasi peer-to-peer, yang dimana dengan aplikasi peer-to-peer, setiap komputer dalam jaringan yang menjalankan aplikasi dapat bertindak sebagai klien dan atau server bagi komputer lain dalam jaringan juga menjalankan aplikasi tersebut. Jaringan peer-to-peer yang umum meliputi berikut ini, yang dimana BitTorrent, koneksi langsung direct connect, dan key, keledai elektronik, jaringan bebas for freenet. Beberapa aplikasi peer-to-peer didasarkan pada protokol Gnutella, di mana setiap pengguna berbagi berkas utuh dengan pengguna lain, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, yang dimana perangkat lunak client yang kompatibel di sini dengan Gnutella memungkinkan pengguna untuk terhubung ke layanan
GNUTella melalui internet dan untuk menemukan serta mengakses sumber daya yang dibagikan oleh rekan GNUTella lainnya. Banyak aplikasi klien GNUTella yang tersedia termasuk Utreon, Bittorrent, DC++, Deglue, and Emule. Aplikasi GNUTella peer-to-peer ini mencari sumber daya bersama pada beberapa peer, yang dimana banyak aplikasi peer-to-peer yang memungkinkan pengguna untuk berbagi beberapa bagian dari banyak berkas satu sama lain. Pada saat yang bersamaan, klien menggunakan berkas torrent untuk menemukan pengguna yang memiliki bagian yang mereka butuhkan sehingga mereka dapat terhubung langsung dengan mereka. Berkas ini juga berisi informasi komputer pelacak yang melacak pengguna mana yang memiliki bagian tertentu dari berkas tertentu. Klien meminta bagian dari beberapa pengguna, yang dimana pada saat yang bersamaan hal ini dikenal sebagai swarm dan teknologinya disebut BitTorrent. BitTorrent memiliki klien sendiri, namun ada banyak klien BitTorrent lainnya termasuk uTorrent, Deloc, dan QBittorrent, yang dimana semua jenis file dapat dibagikan antar pengguna. Banyak dari file dilindungi hak ciptanya, artinya hak pembuatnya yang berhak menggunakan dan mendistribusikan, mengunduh dan atau mendistribusikan file berhak cipta tanpa izin dari pengguna hak cipta adalah tindakan yang melanggar hukum. Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan tuntutan pidana dan gugatan perdata. Web and Email Protocol, Hypertext Transfer Protocol, and Hypertext Markup Language. There are application layer specific protocols that are designed for common use and such as web browsing and email. The first topic gives you an overview of this protocol. This topic goes into more detail when a web address or from research locator is typed into a web browser. The web browser establishes a connection to web service. The web service is running on the server that is using the HTTP protocol. URLs and informed research identifiers are the names most people associate with web address. To better understand how the web browser and web server interact, examine how web page is opened in browser. For example, use the HTTP www.cisco.com. So this is a packet tracer. For step 1, the browser interprets the three parts of the URL: HTTP, www.cisco, index HTML. In step 2, the browser that checks with the name server to convert www.cisco into numeric IP address. With its use to connect to the server, client initiates an HTTP request to server by sending GET request to server and asks for the index HTML file. In step 3, in response to request, the server sends the HTML code for this web page to the browser. And step 4, the browser transfers the HTML code and formats the page for the browser window. HTTP and HTTPS. HTTP is a request
or response protocol. When a client, typical a web browser, send a request to web server HTTP space, the message type used the communication. The three common message types are GET, POST, and PUT. For the GET, this is a client request for data. A client send the GET message to web server to request HTML page. For POST, this upload data file to the web server such as from data. For PUT, this upload results or content to web server such as image. Also, HTML is remarkably flexible. It is not search protocol and request message send information to the server in plain text that can be encrypted and read. The server responds typical HTML page and also unreadable. For secure communication across the internet, the HTTP secure protocol is used. HTTPS use authentication and encryption to secure data as it travels between the client and server. HTTPS use the same client request server responding process as HTTP. But the data stream is encrypted with transport layer or the predecessor secure socket layer before being transported across the network. Email protocol. One, the primary server offered by an ISP is email hosting to run the on computer or another end device. Email requires several applications and services. As shown in the figure, email is store and forward method of sending, storing, and transferring electronic messages across a network. Email messages are stored in database on mail server. Email client communicate with server to send and receive mail. Mail server communicate with another mail server to transport message from one domain to another. An email client does not communicate directly with another email client when sending email. Instead, both clients rely on the mail server to transfer message. Email support the separate protocol for operation. Simple Mind Transfer Protocol, Post Office Protocol, the IMP. The application layer process that send mail use SMTP. A client retrieve email using one of the two application layer protocol, POP or EMIP. SMTP, POP, and EMP. SMTP message for required a message header and message body. Also, the message body can contain any amount of the text. The message header must be properly formatted, receive email address and sender address. When client send email, the client SMTP process connect with SMTP process well-known port 25. After the connection is made, the client attempt to send the mail to server cross connection. When the server receives the message, it either places the message in local account. If the receipt is local, forwards the message to another mail server for delivery. The destination email server may not be online or may be busy. When email messages are sent, therefore SMTP poll message to be sent and later time. Periodical to server check and client for message and attempt to send them again. If the message is still not delivered after predetermined expiration time, it is returned to sender as unreachable. POP. POP is used the application to retrieve mail from a mail server. With POP, mail is downloaded from the server to client and deleted on the server. This is the default operation of POP. The server starts the POP service by passively listening TCP port 110. For client connection requests,
When a client wants to make use of the service, it sends request to establish a TCP connection with the server. As shown in the figure, with the connection is established, the PLP server sends a greeting. The client and PLP server that exchange comments and respond until the connection is closed or aborted. With PLP, email messages are downloaded to client and removed from the server, so there are no centralized location where email messages are kept. Because PLP does not store messages, it's not recommended for small business that needs centralized backup solution. And last, MEIP. MEIP is another protocol that describes or method retrieve email messages. Unlike PLP, when the user connects to MEIP, cable server copies the message are downloaded to client application. As the original messages are kept on the server until manually deleted. User view copies of the message in the their mail client software. User can create hierarchy on the server to organize and store mail. The file structure is duplicated on mail's client as well. When a user decides to delete a message, the server synchronize that action and deletes the message. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya tentang IP Addressing Service, yaitu layanan pengalamatan IP. Yang pertama yaitu Domain Name System, sistem nama domain. There are other application layer specific protocol that were designed to make it the easier to option addresses for network device, yaitu ada protokol khusus lapisan aplikasi lain yang dirancang untuk mempermudah perolehan alamat bagi perangkat jaringan. Dalam topik ini, membahas lebih rinci tentang layanan pengamatan IP yaitu DNS dan DHCP. In the data network, dalam jaringan data, devices are labeled with numeric IP addresses to send and receive data over network, yaitu perangkat diberi label dengan alamat IP numerik untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan. On internet, di internet, nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat atau full qualified domain name FQDNS such https://www.cisco.com itu adalah contohnya. Atau jauh lebih mudah diingat orang daripada 198.133.219.25. The DNS protocol defines automate service that match resource name with the request numeric network address, yaitu protokol DNS mendefinisikan layanan otomatis yang mencocokkan nama sumber daya dengan alamat jaringan numerik yang diperlukan. Step 1. Pengguna mengetikkan FQDN ke dalam kolom alamat aplikasi browser. Seperti pada gambar ini. Step kedua, DNS query is sent to the designed DNS server for the client computer, yaitu permintaan DNS dikirim ke server DNS yang ditunjukkan untuk komputer klien. Step 3, the DNS server match the FQDN with its IP address, yaitu server DNS mencocokkan FQDN dengan alamat IP-nya. Step 4, yaitu respon query DNS dikirim kembali
ke klien dengan alamat IP untuk AppKey DNN. Dan yang kelima, atau yang terakhir, komputer klien menggunakan alamat IP untuk membuat permintaan ke server. Seperti pada gambar ini. Selanjutnya DNS message format, yaitu format pesan DNS. The DNS server storage different type of resource record that used to resolve name, yaitu server DNS menyimpan berbagai jenis catatan sumber daya yang digunakan untuk menentukan nama. Di antaranya yaitu and device IPv4 address, yaitu alamat IPv4 perangkat akhir. NS server nama yang berwenang. 4A yaitu alamat IPv6 perangkat akhir diucapkan quit A. MX catatan pertukaran surat. The DNS client service on Windows PC also storage previous default name in memory, yaitu layanan DNS yang efisien pada PC Windows juga menyimpan nama-nama yang telah diselesaikan sebelumnya dalam memori. Yaitu DNS message section, yaitu bagian pesan DNS serta description-nya. Yang pertama, question atau pertanyaan. Pertanyaan untuk nama server. Answer menjawab catatan sumber daya. Yang terus otorisasi, catatan sumber daya yang ditambahkan otoritas. Tambahan catatan sumber daya yang bersifat tambahan informasi. DNS hierarchy, yaitu hierarki DNS. The DNS protocol uses a hierarchical system to create a database to prevent name resolution, yaitu protokol DNS menggunakan sistem hierarki untuk membuat basis data guna menyediakan resolusi nama seperti yang ditunjukkan pada gambar. The different top-level domain represent either the type of organization or the country of origin, yaitu domain tingkat atas berbeda, mewakili jenis organisasi atau negara asal. Contohnya yaitu .com. Ini untuk bisnis atau industri. .org, yaitu non-profit organization. .au, yaitu Australia. .co, yaitu Kolombia. Seperti gambar di atas ini, yaitu root level domain, top level domain, TLD, .net, .edu, .com, .au, .co, atau top level domain lainnya. Second level domain, yaitu seperti www.cisco.com, ftpcisco.com, mailcisco.com. Selanjutnya yaitu the NS lookup command, yaitu perintah NS lookup. Digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan satu atau beberapa alamat server DNS disediakan yang dapat digunakan klien DNS untuk resolusi nama. In this figure, when the NS lookup command is issued, the default DNS server configured for your host display, yaitu pada gambar ini, saat perintah NS lookup dikeluarkan, server DNS default yang dikonfirmasi untuk host Anda akan ditampilkan. Nah, seperti ini perintah NS lookup. Dia akan mengeluarkannya default server address www.cisco, dia akan mengeluarkan server address name dan addresses. Aliases www.cisco.com, yaitu sama seperti tadi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Putri dari Teknologi Rekayasa Internet 2A. Di sini saya akan membahas sintaks secure the NS lookup command.
Di sini saya akan menjalankan execute. Lalu kita seperti ini. Seperti ini kegiatan course seperti ini. Lalu di Dynamics Host Configuration Protocol, dia akan layanan Dynamics Host Protocol, protokol DHCP untuk IPv4 mengotomatiskan penetapan alamat IPv4, subnet, mask, gateway, dan parameter jaringan IPv4 lainnya. Ini disebut sebagai pengamatan dinamis. Alternatif untuk pengamatan dinamis adalah pengamatan statis. Saat menggunakan pengamatan statis, administrator jaringan masukkan informasi alamat IP pada host secara manual. Saat sebuah host terhubung
ke jaringan, server DHCP dihubungi dan sebuah alamat diminta. Server DHCP memilih sebuah alamat dari rentang alamat yang dikonfigurasikan yang disebut pool dan menugaskan menyewakannya ke host. Pada jaringan yang lebih besar atau dinamakan populasi, pengguna sering berubah. DHCP lebih didiskusikan atau disukai untuk penugasan alamat. Pengguna baru memungkinkan data dan memerlukan koneksi yang lain, mungkin memiliki komputer yang harus dihubungkan daripada menggunakan pengamatan statis. Untuk setiap koneksi akan lebih efisien untuk menetapkan alamat IPv4 secara otomatis menggunakan DHCP. Untuk DHCP mengalokasikan alamat IP untuk jaga waktu yang dikonfigurasi yang disebut periode sewa. Periode sewa merupakan pengaturan DHCP yang penting ketika periode sewa berakhir atau server DHCP menerima pesan DHCP relasi. Alamat tersebut dikembalikan ke kumpulan DHCP untuk digunakan kembali. Pengguna dapat dengan bebas berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dan dengan mudah membangun kembali koneksi jaringan melalui DHCP. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, berbagai jenis perangkat dapat menjadi server ke DHCP. Server DHCP sebagai besar jaringan menengah hingga besar biasanya berupa server lokal basis PC khusus pada jaringan rumah. Server DHCP biasanya terletak di route lokal yang menghubungkan jaringan ke rumah ke ACP. Gambar ini banyaknya jaringan menggunakan DHCP. Pengamatan statis DHCP digunakan untuk host tujuan umum seperti perangkat pengguna akhir. Pengamatan statis digunakan untuk perangkat jaringan seperti route, gateway, switch, server, dan printer. Untuk DHCP untuk IPv6, DHCP v6 menyediakan layanan serupa untuk klien IPv6. Satu perbedaan penting adalah bahwa alamat ini hanya dapat diperoleh secara dinamis dari pesan route advertisement pada router. DHCP operation seperti yang ditunjukkan pada gambar saat perangkat dikonfigurasikan IPv4 dan DHCP melakukan booting atau terhubung ke jaringan klien, menyiarkan pesan penemuan DHCP discover untuk mengidentifikasi server DHCP yang tersedia di jaringan. Server DHCP membalas pesan dengan penawaran DHCP offer yang menawarkan sewa kepada klien. Pesan penawaran berisi alamat IPv4 dan subnet mask yang ditetapkan, alamat IPv4 server DNS dan alamat IPv4 gateway. Default penawaran sewa juga mencakup durasi sewa.
Pada klien dapat menerima beberapa pesan DHCP over jika terdapat lebih dari satu server DHCP di jaringan lokal. Oleh karena itu, klien harus memilih di antara pesan-pesan tersebut dan mengirimkan pesan permintaan DHCP request yang mengidentifikasi server eksplisit dan penawaran sewa yang diterima di klien. Klien ini juga dapat memilih untuk meminta alamat yang sebelumnya telah dialokasi oleh server. Oke. Kita lanjut saja untuk mengerjakan soal ini. Untuk which of the following DNS record types is to relevant Roself ABB 6 address itu ini, dan yang kedua pas, untuk yang ketiga itu the configuration, untuk yang keempat which of the following DNS short quantifier. Oke, mari kita cek. Kita lanjut. Oke, selanjutnya 15.5.1 yaitu File Transfer Protocol. FTP ini adalah protokol lapisan aplikasi yang umum digunakan. FTP ini dikembangkan untuk memungkinkan transfer data antara klien dan server. Klien FTP ini adalah aplikasi yang berjalan di komputer yang digunakan untuk mendorong dan menarik data dari server FTP. Pada contoh topologi di bawah ini, yang pertama itu adalah koneksi kontrol. Nah, klien membuka koneksi pertama ke server untuk mengontrol lalu lintas. Yang kedua, koneksi data. Klien membuka koneksi kedua untuk lalu lintas data. Dan yang ketiga, transfer data. Server mentransfer data ke klien. Klien membuat koneksi pertama ke server untuk mengontrol lalu lintas menggunakan port TCP/21. Lalu lintas tersebut terdiri dari perintah klien dan balasan server. Dan yang kedua, klien ini membuat koneksi kedua ke server untuk transfer data aktual menggunakan port TCP/20, dan koneksi ini dibuat setiap kali ada data yang akan ditransfer. Dan transfer data ini dapat terjadi dalam dua arah, dan klien dapat mengunduh atau menarik data dari server, atau klien dapat mengunggah atau mendorong data ke server. Selanjutnya, 15.5.2 yaitu Server Message Block. Server Message Block ini atau SMB adalah protokol berbagi file klien atau server yang menggambarkan struktur sumber daya jaringan bersama. Nah, seperti directory, file printer, dan port serial. Ini adalah protokol permintaan respon dan semua pesan SMB memiliki format yang sama. Ada 3 fungsi pesan SMB, yaitu mulai autentikasi dan akhiri sesi, yang kedua kontrol akses berkas dan printer, dan yang ketiga izinkan aplikasi mengirim atau menerima pesan ke atau dari perangkat lain. Di sini ada contohnya. Pada gambar ini menunjukkan layanan berbagi berkas dan cetak SMB telah menjadi andalan jaringan Microsoft. Dengan diperkenalkannya seri perangkat lunak Windows 2000, Microsoft ini mengubah struktur dasar untuk menggunakan SMB. Di bawah ini juga ada contoh proses pertukaran file SMB antar PC Windows. Tidak seperti berbagi berkas yang didukung oleh FTP ya, klien ini membuat koneksi jangka panjang ke server. Nah, setelah koneksinya ini dibuat, pengguna klien dapat mengakses sumber daya di server seolah-olah sumber daya ini bersifat lokal bagi host klien. Oke, next. 15.6.2 Model Quiz Application Layer. 1.
Okay, 1. On a home network, which device is most likely to provide dynamic IPv4 addressing to clients on the home network? An ISP DHCP server, a DNS server, a home router, a dedicated file server. And answer, a home router. Okay, next. 2. What's part of the URL http://index.html represent the top level DNS domain www.http.com and index and answer com. Okay, next. 3. What are two characteristics of the application layer of the TCP or IP model? Choose 2. The creation and maintenance of dialogue between source and destination application, responsibility for physical addressing, responsibility for logical addressing, and closest to the end user. And answer, the creation and maintenance and closest to the end. Okay, 4. What message type is used by an HTTP client to request data from a web server? GET, HCK, POST, and PUT. And answer, GET. 5. Which protocol can be used to transfer messages from an email server to an email client? SMTP, POP3, HTTP, and SNMP. And answer, POP3. C. Which application layer protocol is used to provide file sharing and print service to Microsoft application? HTTP, SMB, DHCP, and SMTP. And answer, SMB. 7. Which three protocols or standards are used at the application layer of the TCP IP model? Just 3. UDP, GIP, TCP, IP, HTTP.